Ngapunten nggih, Bapak, gawe waktunya. Tadi ditawari makan dulu Bapak. Jangan enggak konsentrasi nanti. Sekarang makan Mbak Desi makan mie nasi katanya. Katanya Mas Ivan. Oke, kali ini Bapak Ibu untuk materi destinasinya bukan kayak kemarin. Jadi kalau kali ini tentang visi guru penggerak. Ini sekolah kita yang tercinta. Saya awali, pernahkah waktu kecil jenengan ditanya hal seperti ini? Mau jadi apa jika sudah besar? Dokter. Itu jadi dokter. Mbak Sari. Wah, jadi artis Mbak Sari ya. Bukan nanti yang ingin jadi apa dulu? Serius loh, pengen jadi artis beneran loh. Bener kalian pengen jadi guru saat itu? Oh ya, jadi apa? Artis juga. Pak Haryadi. Oh, saya pikir jadi keren. Jadi keren bu. Kayaknya dari setiap guru ini tidak ada yang punya cita-cita jadi guru gitu ya? Ada. Siapa coba? Masa Haryadi? Saya kayaknya tidak bisa Pak Haryadi. Guru lawak saya. Saya beda bu. Iya, tahu Pak? Saya ingin jadi tukang pijat. Bukan dulu ya Pak. Terus jadi mantan. Jadi mantan. Oke, Bapak Ibu, ini saat jenengan ditanya seperti ini dan menjawab, jawabannya itu lepas tegas dengan artis bu. Jadi apa? Jadi dokter. Jadi pemenang. Jadi pilot. Jadi tentara. Dengan tegas jenengan menyebutkan cita-cita jenengan. Cita-cita itu visi, itu mimpi. Anak sekecil itu sudah punya mimpi, sudah punya visi. Jadi kalau sekarang jenengan diminta menyusun visi, pasti jenengan bisa. Karena apa? Karena saat masih kecil dulu, jenengan sudah bisa menyusunnya. Walaupun saat jenengan masih kecil dulu, jawaban jenengan itu cita-citanya tercapai atau tidak, jenengan tidak tahu. Tapi dengan menjawabnya dengan tegas, itu visi. Jadi visinya harus disusun dengan cara tegas. Apa sih visi? Visi adalah representasi dan visual kita akan masa depan. Jadi, mewakili masa depan kita. Kita seperti ini bu, membayangkan sebuah lukisan lengkap pada kanvas yang masih kosong. Jadi masih kosong. Visinya kita harus ciptakan visinya. Nah, ibarat sebagai, jadi visi itu seperti bintang penunjuk arah. Jadi kalau pernah ibu di kelas misalnya menanyakan anak-anak ingin jadi apa gitu. Pernah ya, sama saya juga pernah. Jadi kalau misalnya kalian ingin jadi dokter, kalian harus sekolah kesini. Jadi kita mengarahkan ini visi itu penunjuk, jadi bintang penunjuk. Nah, Bapak Ibu sekalian, di pendidikan guru penggerak kita diajarkan untuk menyusun visi dan misi. Bayangkan saat awal masuk pelajaran, saya disuruh menyusun visi misi dalam waktu singkat. Saya susun aja. Nyusunnya ngawur Bapak Ibu. Ini. Jadi visi saya saat itu dalam waktu yang singkat, saya menyusun visi saya terwujudnya murid yang berkarakter baik, berprestasi, mandiri, kreatif, inovatif, dan berbudaya lingkungan. Wah, kayak di sini. Oke lah. Di sebelah sini nggak apa-apa. Jadi ini visi saya, Bapak Ibu. Ini sebelum saya belajar tentang kurikulum merdeka. Nah, setelah saya belajar tentang kurikulum merdeka, akhirnya visi saya revisi. Ternyata di sini ini
Kalau dulu anak bisa menguasai membaca TOEFL dan sebagainya, itu bahasa Inggris. Jadi kita punya visi dan misi sendiri-sendiri. Nanti saat kita ada membuat visi ya, kita membuat setelah pembelajaran berlanjut dalam pendidikan guru penggerak, wawasan saya lebih luas lagi. Ternyata yang saya inginkan terhadap murid saya bukan hanya profil pelajar Pancasila dan budaya lingkungan, Bapak Ibu. Saya melihat banyak anak yang demo, banyak anak yang bermalas-malasan. Akhirnya mimpi saya ini saya revisi lagi menjadi terwujudnya peserta didik yang memiliki profil pelajar Pancasila dan berlian. Apa berlian? Berbudaya lingkungan, analitis, dan nasionalis. Jadi saya ingin anak-anak itu lebih mencintai tanah airnya, lebih mencintai sesamanya, lebih peduli, menjadi rasa ingin tahunya lebih tinggi, menjadi analitis. Jadi kalau di IPA ya mereka mengamati lingkungan, kemudian lebih banyak bersyukurnya. Mungkin kalau di matematika analitisnya itu bangun ruang itu seperti apa, menganalisisnya. Jadi ini visi saya. Nanti kita belajar membuat visi. Nah, sebetulnya visi ini, visi setiap guru ini bisa dijadikan acuan menjadi visi sekolah. Visi sekolah itu siapa yang menyusun? Sebetulnya kita semua, Bapak Ibu ya. Nah, ini visi SMP kita. Ini visi SMP kita. Visinya adalah terwujudnya generasi yang berakhlakul karimah, berilmu, berwawasan global, mencintai lingkungan dan budaya. Nanti kita review. Kalau misalnya visi ini perlu direview, kita review, kita ubah sedikit sesuai perkembangan zaman, sesuai dengan output input murid kita. Jadi siswa kita tiap tahun kan berbeda. Jadi otomatis visi ini akan berubah. Dari mana visi ini bisa terwujud? Nah, ini ada visinya, pasti ada misinya. Di bawahnya ada misinya. Misi SMP kita banyak. Ada 18 misi kalau tidak salah. Jadi ada 18 misi. Jadi mewujudkan lulusan yang unggul, kemudian mewujudkan pendidikan ini, mengedepankan seterusnya sampai dengan ini narkoba, masalah narkoba. Karena siswa kita itu akhir-akhir ini marak yang menggunakan hal seperti ini. Jadi perdagangan narkoba, penggunaan narkoba, rusak lingkungan. Jadi misi kita. Bagaimana misi ini bisa terwujud? Misi ini bisa terwujud dengan adanya inquiry apresiatif. Jadi agar misinya bisa terwujud dan terjadi proses perubahan, perlu adanya upaya nyata. Jadi pendekatan yang digunakan menggunakan inquiry apresiatif. Apa itu pendekatan manajemen perubahan? Yang kolaboratif dan berbasis kekuatan positif. Jadi kita ambil positifnya. Kalau di sekolah itu apa hanya positif? Enggak, pasti ada negatifnya. Tapi yang kita ambil yang positifnya. Katanya Pak Hasan jangan sampai bunuh diri gitu ya. Jadi yang positifnya. Nah, salah satu perubahan tadi adalah Bagja. Jadi Bagja merupakan kekuatan kita untuk membuat visi itu bisa terlaksana. Apa saja urutan Bagja? Urutannya ini. Jadi yang pertama pertama itu adalah buat pertanyaan, merumuskan. Kemudian merumuskan pertanyaan sebagai penentu arah penelusuran terkait perubahan yang diinginkan atau diimpikan. Yang kedua, ambil pelajaran, mengumpulkan berbagai pengalaman positif yang telah dicapai di kelas maupun sekolah, serta pelajaran apa saja yang dapat diambil dari hal-hal positif tersebut. Yang ketiga, G, yaitu gali mimpi, menyusun narasi tentang kondisi ideal apa yang diimpikan dan diharapkan terjadi di lingkungan pembelajaran. Yang keempat, jabarkan rencana. Jabarkan rencana adalah merumuskan rencana tindakan tentang hal-hal penting yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi. Yang terakhir, atur eksekusi, memutuskan langkah-langkah yang akan diambil, siapa yang akan diajak
dan pasti mau. Jadi kalau misalnya bilang pasti di sekolah dia nggak mau ya nggak mau biaran aja. Kita tetap jalan dengan kerja. Nah contohnya dari visi tadi, dari visi kita, contoh buat pertanyaan seperti itu. Apa yang harus dilakukan untuk mewujudkan generasi yang berakhlakul karimah, berilmu, berwawasan global, mencintai lingkungan dan budaya daerah? Apa tindakannya? Dari pertanyaan ini kita mengambil tindakan ini, actionnya, jadi bahasa Inggris action. Jadi mencari informasi terkait ini, kemudian berkonsultasi dengan orang yang berpengalaman di bidangnya. Jadi kalau berakhlakul karimah kepada siapa saja, mungkin ke pemuka agama dan budayawan, seniman, guru berprestasi atau daerah terpencil. Nah, jadi kalau visi itu hanya dibuat saja berupa tulisan kemudian ditempel di dinding, maka tidak akan bisa terlaksana. Murid kita tetap dari zaman A sampai zaman Z, nantinya ya tetap seperti itu saja, tidak ada perubahan. Tapi maka visi itu harus dilakukan ya seperti ini caranya. Jadi ambil pelajaran itu. Jadi pertanyaan siapa yang pernah berhasil dengan visi yang hampir sama dengan visi kita tadi. Kemudian bagaimana metodenya agar berhasil. Aktivitas apa saja untuk mewujudkannya. Terus keterampilan apa saja yang sudah kita miliki. Jadi yang sudah sekolah kita miliki itu apa saja. Nah, tindakannya, actionnya yang jelas mencari profil atau tokoh. Terus yang kedua, mencari tahu dan mencatat bagaimana bisa mewujudkan. Yang ketiga, gali mimpi. Jadi kita berangan-angan dengan mimpi kita tadi, dengan visi kita berangan-angan. Apa ya yang terjadi jika sudah terlaksana? Perubahan apa, kebiasaan baru apa yang akan muncul? Jadi itu mimpi kita. Bagaimana perasaan saya kalau mimpi saya, visi saya terwujud? Ini pertanyaan-pertanyaan. Tindakannya yaitu membuat gambaran atau narasi diri saat terwujudnya generasi yang berakhlakul karimah, berilmu, berwawasan global, mencintai lingkungan dan budaya daerah. Jadi kita membuat gambarannya ini nantinya itu mimpi. Kemudian jabarkan rencananya untuk mewujudkan apa saja. Jabarkan rencana. Apa langkah paling mendasarnya sederhana? Jadi yang baru yang dilakukan. Jadi ini pertanyaannya. Untuk menjabarkan rencana yang akan kita tindak lanjuti nantinya untuk mewujudkan mimpi tersebut. Jadi membuat capaian yang realistis untuk setiap minggunya. Jadi dicatat, Ibu. Jadi dicatat. Setelah anak-anak itu kita ajak melakukan ini, ternyata ada perubahan sikap, kemudian ada perubahan perilaku, kemudian prestasinya semakin meningkat. Jadi kita catat. Jadi semuanya kita catat dari sini. Setelah jabarkan rencana. Terakhir adalah atur eksekusinya. Baru ini kita eksekusi. Mengajak semuanya. Siapa? Ya semua di sekolah ini. Mulai dari siswanya, gurunya, komite, masyarakat, pemuka masyarakat juga semuanya. Jadi karena pendidikan itu berhasil bukan karena sosok guru saja, tapi semuanya. Apa kalau tidak ada petugas tata usaha tidak pasti berhasil tidak? Tata usaha sangat penting. Jadi semuanya ikut andil dalam mewujudkan mimpi kita, mewujudkan visi kita. Nah, ini kalimat rumpang. Sebetulnya kalimat rumpang ini digunakan untuk kita menyusun mimpi, menyusun visi. Jadi saya memimpikan murid yang seperti apa? Jadi sebelum kita membuat visi, kita harus menjawab pertanyaan ini dulu. Baru nanti dari kalimat-kalimat rumpang ini jawaban kita, maka kita bisa membuat visi. Nah, visi sekolah
sekolah kita kalau sudah memang bisa dilakukan dan cocok untuk ke kondisi saat ini, kita jalankan. Tetapi kalau menurut Bapak Ibu tidak cocok untuk kondisi sekolah saat ini, maka visi sekolah kita bisa kita ubah. Nah, kita review lagi. Begitu Bapak Ibu, ada pertanyaan monggo? Atau ada masukan? Saya ingin masukan, Bapak senior, Bapak Hari, mungkin ada masukan. Sementara belum. Bapak Tohari, untuk visi kita menurut jenengan sudah cocokkah untuk kondisi saat ini? Apa perlu ada perbaikan atau tidak? Tolong dibacakan lagi, saya nggak bisa. Oh, tidak bisa baca. Terwujudnya generasi yang berakhlakul karimah, berilmu, berwawasan global, mencintai lingkungan dan budaya daerah. Saya mau bagikan stiker ini, nanti kita tuliskan mimpi kita untuk siswa kita di kelas, kemudian kita tempel. Kalau tidak kawan lo. Sponsor by Mixer. Terus mimpi ya dia. Apa kira guru tunggu aja deh. Guru tunggu guru mimpi berarti. Ini Pak, please, pinjam korbannya. Coba pesan. Coba apa? Mimpi. Mimpi guru mana? Sampai mimpi guru atau guru mimpi ya guru dulu. Visi kita di kelas, kita kepingin seperti apa? Mbak Ufaiso, kita yang tadi. Iya. Menciptakan sesuatu yang tidak memilih. Jangan teh. Visi adalah mimpi kita. Dapat Bu. Ya iya mengenai dulu pertanyaan saya. Mbak Siti sudah bisa mimpi. Visi saya Kelas yang kondusif. Terciptanya kelas yang kondusif. Ismail yes, saya belum tidur, jadi belum bermimpi saya. Memang Siti masih gak tidur ya bisa bermimpi. Mantap, mimpi ada sudah. Mimpi itu indah. Nah, betul. Indah itu bermimpi. Ya Pak Rifan kayak Yoma yang sudah ada. Pak Rifan kayak biasa. Ya. Ayo cerita diskusi. Yang best. Sing enak aja bermimpi.
Tidak. Tutup dong. Kondusif. Ayo cepat. Almarang yang jam. Yes. Mulai Pak. Masing-masing Pak. Oh, senang. Sampel presentasi iya jelas bagian turun dulu sampai nulisnya. Ini mesinnya berdua nih Pak. Oh, gak turu kok bermimpi. Gak bisa dong. Oh, wes tulis semara. Ayo. Nah, kondusif. Kondusif. Karena visinya kelas 7 kelas 8 berbeda. Yang penting ada perubahan. Memang Anis toh. Kita jelas. Jadi udah bermimpi berarti. Gak bisa lah buang Ya Pak Muklis, terima kasih. Iya. Ayo sama guys. Sering salah po, pangkalan dua. Apa dinginnya? Yang punya? Alhamdulillah, ternyata mimpinya banyak sekali ya. Semoga ini semua mimpi terwujud ya. Ngaten ya Pak, kita kembangkan menjadi isi sekolah. Mimpi adalah Monggo sambil dinikmati sambil istirahat. Terciptanya kelas yang kondusif. Risiko anak-anak fokus pada pelajaran di kelas. Kelas yang nyaman. Visi terciptanya kelas yang tertib dan nyaman. Visi terwujudnya kelas yang kondusif saat pembelajaran dan peserta didik yang taat terhadap tata tertib sekolah, berkarakter serta menguasai STM yang sempurna. Terwujudnya pengalaman Oh ini dibilang Marindo, ini Pak.
pertama kali anak muda berarti ya. Ini ada dua. Bapak Ibu yang berhormat, terima kasih atas kehadirannya sudah menyempatkan waktu menghadiri diseminasi pada visi kerukunan ini. Semoga semua mimpi Bapak Ibu dapat terwujud ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Bapak-bapak jangan lupa dulu saya minta foto bersama.